Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga untuk teman-teman yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini aku bisa share video lagi. Nah, di video kali ini aku mau buat request dari followers aku yang di Instagram. Jadi dia itu minta tolong dialokasikan gaji 100.000 per hari. Nah, di sini aku jelaskan terlebih dahulu, aku bukan ahli dalam keuangan ya teman-teman, tapi di sini aku hanya membantu mendeskripsikan dan berdasarkan dengan pengalaman pribadi aku. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ada saran yang lain bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, di sini aku langsung aja nulis. Dan beliau itu dengan kondisi 2 dewasa, 1 anak SD, dan 1 bayi yang masih sufor dan masih pakai popok ya. Nah, sebelumnya maaf nih teman-teman, resolusi videonya itu sepertinya buruk banget ya. Di sini aku salah untuk pemasangan ring lightnya, jadi hasilnya kayak gini. Tapi insya Allah aku bakal jelasin sejelas mungkin ya teman-teman. Untuk teman-teman yang nantinya kurang jelas, di akhir video aku bakal jelasin lebih detail atau bisa tulis di komentar ya. Nah, di sini aku tulis semua kebutuhan yang pasti dibutuhkan ya di setiap harinya, mulai dari beras, listrik, susu, popok, iuran sekolah, sama kuota. Dan setelah itu di sampingnya aku akan tulis jika dibagi selama 30 hari itu nanti jatuhnya per harinya itu berapa gitu ya nominalnya. Nah, nanti sekalian aku jelasin. Di sini beras alokasinya itu per bulannya 200.000 ya teman-teman. Dan aku bagi 30 hari itu jadinya 6.666. Lalu aku bulatkan aja ya, jadi per harinya 7.000 rupiah. Jadi nominal ini itu fleksibel ya teman-teman. Kalau misalkan ini menurut pendapat aku, kalau misalkan teman-teman berasnya 150.000 aja cukup, bisa aja ditulis 150.000. Dan untuk sisanya itu bisa dimasukkan ke popok atau susu anak. Selanjutnya untuk listrik per bulannya 100.000, jika dibagi 30 hari aku bulatkan jadi 4.000 ya. Dan untuk susunya 500.000 aku bagi per harinya jadi 17.000. Selanjutnya di sini ada popok, aku budgetkan 100.000 ya. Itu nanti dibagi per harinya jadi 4.000. Kenapa aku ngasih popoknya itu cuma 100.000? Karena ya biar budgetnya itu biar pas ya teman-teman. Nanti ada saran di akhir video ya. Oke, selanjutnya ada iuran sekolah 200.000 per harinya jadi 7.000 dan kuotanya 100.000 per harinya jadi 4.000 rupiah. Dan di sini aku total untuk kebutuhannya itu sebesar 43.000. Nah, ini untuk iuran sekolah juga nggak mesti ya teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak ada iuran, itu nanti uangnya bisa diputar ke kategori yang lain. Nah, di sini aku jumlahkan untuk pendapatan per hari kan 100.000 ya, lalu aku dikurangi sama 43.000 dan masih ada sisa sebesar 57.000. Nah, nanti untuk uang yang 57.000 ini nanti aku bagi-bagi lagi ke kebutuhan harian yang lain. Dan untuk kebutuhan yang lainnya nanti aku budgetkan buat lauk, sayur, sama lain-lain ya. Dan untuk yang lain-lainnya itu bisa bumbu dapur atau keperluan anak. Di sini aku budgetkan untuk lauknya per harinya 25.000, lalu untuk sayurnya 7.000. Dan untuk yang lain-lainnya itu bisa beli bumbu dapur, cemilan anak, atau misalkan keperluan yang lain itu 5.000.
Nah, untuk kebutuhan harian ini totalnya 37.000. Jadi untuk sisanya yang 57.000 ini dikurangi sama 37.000, sisanya 20.000 ya. Jujur ya teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga itu memanage uang memang nggak mudah ya. Tapi bismillah, dengan cara kayak gini insya Allah nanti dengan berjalannya waktu akan terbiasa. Karena kita itu disiplin ya, disiplin waktu, disiplin manage uang. Jadi insya Allah kita akan terbiasa. Nah, untuk teman-teman yang gajinya itu di atas UMR itu harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Karena di luar sana itu memang banyak banget yang gajinya itu di bawah UMR, bahkan rela sampai ngambil hutang kayak gitu. Pokoknya apa yang udah Allah berikan kita harus wajib bersyukur. Dan jangan lupa untuk rutin sedekah ya. Oke, kita lanjut ya di sini karena masih ada sisa belanja 20.000 ya. Nah, di sini untuk sisa belanjanya baru kita alokasikan untuk tabungan, untuk dana darurat atau bisa diputar lagi ya teman-teman untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan dapur dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kan sisa 20.000 kalau dikalikan 30 hari itu ada 600.000 ya, teman-teman. Nah, ini untuk cara yang pertama dan untuk cara yang kedua, sisa 20.000 itu diapain? Itu bisa dipakai untuk jajan anak ya, kalau misalkan anak itu minta jajan. Nah, untuk tipsnya ibu-ibu itu bisa bikin makanan khas sendiri ya di rumah, jadi itu bisa mengurangi budget. Nah, selain itu juga bisa buat bensin 8.000. Nah, setelah dikurangi sama jajan anak dan bensin itu masih ada sisa 7.000 ya teman-teman. Ini sisa 7.000 itu per harinya. Nah, kalau misalkan dikalikan 30 hari itu ada totalnya 240.000. Nah, di situ teman-teman bisa digunakan untuk tabungan atau juga bisa buat sinking fund dan juga dana darurat. Dan gak perlu nominal besar ya teman-teman, karena kan kita juga lihat sendiri gaji kita seberapa. Jadi untuk nabungnya juga disesuaikan saja. Nabung receh pun gak masalah ya teman-teman, sehari 1.000, 2.000 atau seminggu 2.000 kayak gitu gak apa-apa loh. Itu juga nanti lama-lama bakal jadi banyak. Dan insya Allah ya teman-teman, kalau kita mencari uang sendiri, mencari nafkah sendiri dari hasil jeripaya kita dan kita itu ikhlas, insya Allah nanti rezeki yang Allah berikan itu akan berkah ya, amin. Dan di sini ada beberapa saran ya teman-teman. Yang pertama itu bisa menggunakan popok kain cuci ulang. Jadi kan ada ya dijual di toko offline maupun di online. Itu bisa membantu banget buat mengurangi budget. Nah, selain itu juga bisa sering-sering buat jajan atau makanan kecil buat anak sendiri. Jadi anak itu jarang jajan di luar sana. Apalagi kalau buat sendiri itu kan jauh lebih sehat ya. Dan selanjutnya itu bisa buat tabungan sinking fund kayak yang seperti aku bilang tadi. Nggak apa-apa uang receh kayak 500 perak, 1.000 gitu. Jadi setiap hari atau mau setiap minggu itu bebas. Jadi buat ya sinking fund. Untuk contoh sinking fundnya juga aku udah pernah buat di video-video sebelumnya. Mulai dari nabung receh itu lama-lama bakal jadi jutaan ya. Dan setelah itu jika memang penghasilan atau pemasukannya itu lebih kecil dibanding pengeluaran, kita bisa mencari tambahan penghasilan ya. Nah, sekarang kan kalau buat mencari tambahan penghasilan itu gampang-gampang susah ya, moms. Nah, di sini aku juga pernah share juga di Instagram maupun di YouTube, tapi aku lebih seringnya di Instagram ya. Nanti moms bisa lihat di sorotan yang judulnya Shopee Affiliate.
Nah, di sana juga aku jelasin bagaimana cara mencari cuan atau tambahan penghasilan dari Shopee Affiliate, dari TikTok Affiliate, dan juga dari YouTube. Dan kalau dari YouTube itu memang agak susah ya, kalau jadi YouTuber itu agak susah teman-teman. Jadi yang lebih mudah, yang lebih worth it menurut aku itu Shopee Affiliate sama TikTok Affiliate. Yuk kita bisa gunakan sosial media gadget dengan baik ya. Jadi di sosial media itu nggak harus scroll-scroll berita terus ataupun kita scroll-scroll mencari idola kita, tapi kita sesekali mencari ilmu ya. Jadi menyelam sambil minum air. Dan sekarang gadget juga bisa membantu ya kalau misalkan mencari pekerjaan atau apa. Jadi pokoknya gunakan sosial media dan gadget kita dengan baik. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman di luar sana. Dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, next video teman-teman kalau mau request apa bisa tulis di kolom komentar juga ya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.